وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الرحمة المهداة ونعمة المسداة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim. Al-mukarramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Bapak Ridwan Ta'ala bil hayati, akhirna billah Ustaz Bashmudi, segenap para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Hari ini kita adalah tawakufan untuk persiapan menyambut kedatangan bulan yang mulia, bulan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebentar lagi insyaallah kurang lebih sebulan kita akan kedatangan tamu yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Jamaah yang berbahagia, bulan Ramadan ini kita kan targhib, ada tarhib, ada targhib. Kalau tarhib ya rahaba yurahibu tarhiba, kalau targhib ya raghaba yurahibu targhib. Bedanya tarhib menyambut kedatangan bulan Ramadan. Kita ini targhib yang beri motivasi ya, agar kita nanti pas datang bulan Ramadan kita betul-betul bisa mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Jangan berbahagia secara sejarah di bulan Sya'ban, ya kita mungkin mesti Rajab ya, besok Sya'ban. Di bulan Sya'ban turun perintah untuk berpuasa. Ayat yang tadi saya sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Secara tafsirnya, ya man amantu haqqal iman, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, yang betul-betul beriman kepada Allah, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Apa hikmahnya? La'allakum tattaqun. Ya, dengan kita puasa, insya Allah kita dihantar menjadi ya, orang-orang yang berakhlak. Jangan berbahagia. Ayat ini menggunakan sifat tasbih kama kutiba. Artinya apa? Bahwa umat-umat sebelum kita juga sudah berpuasa. Nah, kita umat yang terbaik. Kalau umat-umat dulu aja puasa mereka mampu, maka kita sebagai umat baginda Rasul, umat yang terbaik, pasti insya Allah juga mampu. Ini hikmahnya Allah menggunakan ya uslub tasbih. Bahwa puasa ini tidak sulit, puasa ini mudah, puasa ini gampang. Umat-umat yang dulu standarnya di bawah standar umat Rasulullah, mereka mampu berpuasa. Ya. Targetnya adalah membentuk insan-insan yang bertakwa. Nah, kita bagaimana sebagai umat Islam ketika datangnya ayat ini? Ya, apakah kita menerimanya atau kita menolaknya? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ya yang lain, bisa coba. Katanya, kalau orang-orang cerdas, ini ciri-ciri orang cerdas, ketika datang perintah dari Allah, disuruh puasa, disuruh sholat, disuruh zakat, ini ciri-ciri orang yang cerdas adalah dia bisam'i wa ta'ah.
Ya, kagak ada pilihan lain. Orang cerdas adalah ketika ada perintah dari Allah, mereka langsung dengar dan langsung taat. Nah, itu ciri wamin syarril kufar. Jadi kebalikannya, orang melopon, orang bodoh, mendengar perintah dia pura-pura kagak dengar dan dia kagak melaksanakannya. Apa mafhumnya? Jadi kita kalau nanti kita pas datang bulan Ramadan kita puasa, maka kita termasuk orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang kagak puasa adalah orang yang kagak cerdas. Dia tidak bisa menerima, merespon ya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka benarlah Allah mengatakan, ya umat Islam ketika datang perintah kagak ada pilihan lain, harus ya melaksanakannya, wajib mentaatinya. Apa kata Allah dalam ayat lain? Ya, Allah mengatakan, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khair. Ya, tidak ada bagi orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan ketika datang perintah Allah itu kan ada pilihan. Allah, kayaknya tahun ini saya nggak jadi puasa dah. Kenapa? Rumah saya belum jadi. Nggak ada urusan. Ya, wajib kita melaksanakan perintah Allah. Ya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan orang yang maksiat tidak melaksanakan perintah Allah, sungguh dia berada dalam kesesatan yang sangat jelas. Jangan berbahagia. Tujuan kita ya ambil tema ini adalah iqadul qulub wa fathu babil wahyi wal istidad ar-ruhi. Ya. Tujuannya untuk menggugah para jamaah, menggugah hati, untuk membuka kesadaran agar jiwa kita siap menerima ya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhal hadirun al-kiram, nahnu al-abwab bi syahril azim. Kita sebentar lagi ya kedatangan tamu yang sangat mulia. Syahrul karim, bulan yang mulia. Syahrul ikhtasahullahu duna sair syuhur. Bulan yang memang Allah khususkan di bulan Ramadan untuk kita berpuasa. Ya, diwajibkan puasa hanya di bulan Ramadan. Sebelum saya lanjut, Ramadan terdiri dari berapa huruf? Ra, mim, dal, alif, nun. Ada ulama yang memberikan sebuah makna dalam setiap huruf-hurufnya. Katanya, inna likulli harfin makna, wa likulli kalimatin makna, wa likulli mustalahin makna. Ya, kata Ramadan ini istilah khusus langsung dari Allah. Ya. Katanya setiap huruf punya makna, setiap kata punya makna, setiap terminologi juga punya makna, setiap istilah juga punya makna. Ya. Ra di mana? Katanya rahmatullah. Mim, mim, mim maghfiratullah. Ramadan, domanul jannah, jaminan surga. Alifnya aminun min adabi, nunnya nurullah. Ya, pemahamannya berharap siapa yang berpuasa, ya, kemudian malamnya dia taraweh, dia hidupkan bulan Ramadan, dia baca Quran, insya Allah dia akan mendapatkan ampun, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan jaminan surga, mendapatkan aman daripada sisa dan maring Allah, dan kelak di surga bertemu dengan Allah. Ramadan. Ya. Baik. Oleh karenanya ketika datang bulan Ramadan nanti ada hadis Nabi yang berbunyi, qad atakum Ramadan, wahai umat Islam,
telah datang bulan Ramadan kepada kalian. Bisa seperti ini. Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Faradallahu alaikum siyamahu, Allah mewajibkan atas kalian puasa. Tuftahu fi abwabul jannah, di dalam bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fi abwabun nar, dan di bulan Ramadan dikunci pintu-pintu neraka. Utus fihi asyayatin, dan para setan-setan itu dibelenggu. Ya. Rawahu Ahmad. Ayyuhal ahibbah, Ramadan laisa syahrul ada. Bulan Ramadan bukan hanya sekadar bulan yang biasa itu datang setiap tahun, ya. Bal syahrul ibadah. Di bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Ya. Laisa syahrun naum wal kasal. Bulan Ramadan bukannya bulannya ya untuk kita tidur, untuk kita malas-malasan. Bal syahrul qiyam wal qiyam. Bulan Ramadan adalah bulan untuk kita ya melaksanakan perintah-perintah Allah. Ya, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, meningkatkan amal kita untuk lebih baik lagi. Ramadan laisa mujarrad ada sanawiyah. Ramadan bukan hanya sekedar tamu yang tahunan datang, bal huwa fursatul hayat. Tetapi bulan Ramadan adalah kesempatan kehidupan. Ini jamaah sekalian, Nabi ya ketika datang bulan Rajab, kemarin awal Rajab sudah ngajar kita apa? Doa. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, ya, dan panjangkan umur kami bertemu dengan bulan Ramadan. Pak Kiai, ini saya tadi ada satu. Ada mau megang. Ini ada apa? Saya print. Ya. Jadi kasih nas yudrikuna Ramadan. Nanti ada orang-orang yang Allah kasih kesempatan mereka bertemu dengan bulan Ramadan. Walakin laisa kullu man adrakahu nala barakah. Tapi kata semua orang yang ketemu dengan bulan Ramadan dia mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Kenapa? Dia kagak puasa, kagak baca Quran, gak ikut tarawih. Ya, ada namanya sudut, ditutup hatinya berat. Ya. Bukan diberjauhi, ya, kagak mengenal suasana Ramadan, ya, hatinya penuh dengan apa lainnya, buat dia terpilih, ya. Kemudian, laisa ter'ibrah bidul Ramadan. Nah ini yang saya kasih tekankan di sini. Yang penting bukannya kita bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi apa yang kita dapatkan nanti dari madrasah bulan Ramadan. Ya, isi sebaik-baiknya dengan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, hakikat targhib ini, ya, hakikat targhib, sebuah motivasi, anjuran, ya. Mana targhib kalau Ramadan? Apa sih pengertian targhib dalam bulan Ramadan? Targhib huwa ihya'us shaum, menghidupkan rasa kerinduan kepada bulan yang mulia ini, ya. Wa bi'thul himmah, meningkatkan semangat yang tinggi, watakti terroja, dan punya harapan yang sangat kuat, ya, untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan bisa mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yubashiru ashabahu biqudum Ramadan. Nabi itu memberikan berita gembira kepada para sahabat-sahabatnya dengan kedatangan bulan Ramadan. Wa yuhayyu qurbahu, Nabi juga menyiapkan hati-hati para sahabat-sahabatnya. Makanya bagus di masjid, ya, ada pada masjid satu hari lalu ya, Pak Ustadz pada hari ini kita tutup dengan tarhib. Agar apa? Agar kita ingat akan datang bulan yang penuh dengan keberkahan, dan kita minta Allah kasih umur panjang dan
dan bisa ngisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Nabi mengatakan man fariha biduhu biqudum Ramadan. Barang siapa yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, haramallahu jasadu ala nira. Allah harapkan jasadnya disentuh api neraka. Itu berapa? Bergiran. Apalagi nanti kita puasa. Ya, dari puasa ini tingkatannya bertingkat-tingkat. Ada puasa orang awam, ada puasa orang khas, ada puasa orang khas bil khas. Ya, kemudian kita ini puasanya dengan ilmu ini kita tambah berkualitas. Ya, ada muraqabah, ada musyahadah, ya, di dalam bulan Ramadan. Wa'alama doa, ya. Dan juga Rasul mengajarkan kita doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa baddilna Ramadan. Ya. Nah, penguatannya Ramadan laisa abna. Ya, laisa abna. Apa itu? Bulan Ramadan itu bukannya bulannya berat. Ada orangnya besok Ramadan pagi-pagi itu kita ngopi dan makan nasi uduk dan kegiatan jadi berat. Coba lihat di masa Nabi itu berapa banyak peperangan terjadi di bulan Ramadan. Jadi sudah kekuatan dari Allah. Karena kekuatan kemenangan itu dasarnya dari Allah. Semakin kuat iman kita kepada Allah, semakin kuat ketaatan kita kepada Allah, itu ada kekuatan yang luar biasa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal minhatul rabbaniyah. Bulan Ramadan adalah apa? Anugerah Rabbani, hadiah dari Allah untuk meningkatkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, penekanannya al-mu'minu yafrahu qabla Ramadan, ya. Wala yatadammaru minhu. Orang mukmin itu harus gembira sebelum datangnya bulan Ramadan dan jangan mengeluh. Jangan mencaci. Ya. Ya, besok Ramadan. Ya. Ramadan lagi. Yang ketiga, ambil sisi dari keutamaan Ramadan, ya, yang untuk memotivasi kita untuk melakukan amal saleh. Wa hadza huwa lubut targhib. Inilah inti daripada targhib Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan adalah syahrul maghfirah asy-syamilah. Bulan yang penuh dengan ampunan-ampunan Allah. Kemarin kita pernah baca ya di kitab mari kita baca Nasrul Ibad, bulan Rajab, ya, bulan nanam, bulan Sya'ban, bulan yang mana? Ngairi. Bulan Ramadan, bulan hasad, panen. Istilah lagi tadi mengatakan bulan Rajab, bulan taubat. Ya, makanya di bulan Rajab ini kita jangan sampai melakukan kesalahan. Zalim sama diri kita. Orang jahiliyah dulu aja sama menghormati bulan Rajab. Nah, datangnya Islam lebih lagi. Ya. Rasulullah SAW itu ketika ibunya ngandung itu di bulan Rajab. Coba itu dari Rajab sampai Rabiul Awwal masih 9 bulan lahirlah Rasulullah SAW. Baik. Syahrul maghfirah asy-syamilah. Kemudian bulan Sya'ban, bulan katanya bulan syahid, bulan yang aku katakan. Karena di bulan Sya'ban, ya, bulan Sya'ban itu banyak syariat yang diturunkan di bulan Sya'ban. Di antaranya ini wajib puasa, wajib zakat, perintah berselawat itu datang juga di bulan Sya'ban. Ya, innallaha wa wajib untuk hadis apa? Puasa, zakat, berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallam. Itu juga di bulan Sya'ban. Ya, saya punya bukunya itu, buku bahasa Arab. Ya,
Nabi membelah bulan itu juga di bulan Sya'ban ya. Belum saya terjemahkan bahasa Indonesia, masih bahasa Arab. Jamaah berbahagia. Kalau Rasulullah SAW Nabi bersabda, ya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan berdasarkan iman dan ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Maka ya akan diampuni dia dosa-dosanya yang terdahulu. Yang kemudian yang kedua, bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Ya, Ramadan huwa syahru nuzulil Quran. Ramadan adalah bulan turunnya Quran. Apa ayatnya? Syahrul unzila fihi Quran. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Karena salafus salih yuqalliduna min syu'unid dunya yatafarraduna lil Quran. Nah, ini sebuah contoh. Salafus salih kalau sudah mulai khusus bulan Ramadan, mereka mulai menyingkirkan urusan-urusan yang berbau duniawiya. Ya, tapi fokus kepada Al-Quran. Ya, Nabi juga kita daruskan Quran sama Jibril. Nah, kita juga nanti barangkali di bulan lain kita nggak sempat baca Quran, di Ramadan mah kudu ibaratnya. Kalau belajar harus. Oh, saya bisa baca Quran, udah nyalain HP dengerin ya. Ya tulisannya dengerin satu juz gitu. Ya, biar kupingnya dengar Quran. Baik. Ini salah satu contoh ya. Qala ta'ala, Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an. Ya. Kemudian bulan Ramadan bulan syahrul mudha'afatil ujur. Bulan yang amal ibadah kita dilipat gandakan. Ini mahal. Ya. Jamaah melakukan amal sunnah berbanding amal wajib dan dilipat gandakan keberkahan bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ada satu malam yang sangat mahal. Apa? Malam Lailatul Qadar. Ya. Iya, bahasanya bisa biar muncul di sana lebih enak. Kemudian al-amal sholih fihi mudha'afun. Ya. Amal-amal saleh kita di bulan Ramadan dilipat gandakan. Anfasus shaim tasbihun. Ini subhanallah. Tarikan napas orang yang puasa itu bernilai tasbih. Memuji Allah. Kita jamaah tarik napas itu gimana tasbih? Kalau jamaahnya puasa, kalau kagak Allah kasih apa? Siksa. Baik. Baik. In khusirna bisa syuhur. Ya, ini saya buat statement. Ramadan fursatun li ta'widi khusarati amin kamil. Jika di bulan lain kita rugi terus, ya, dalam apa? Mencapai kedekatan diri kita kepada Allah, menggapai ridho Allah. Ya, Ramadan adalah kesempatan ya menutup kerugian dalam setahun. Yang keempat, ya, al-khasaratu fi tadhiya Ramadan. Ya, kerugian bagi orang-orang yang menyia-nyiakan bulan Ramadan. At-tarhib kad yakunu aidan bil tahdhir allati. Terkadang Nabi itu ya memberikan motivasi tapi dengan cara memperingatkan, tapi dengan cara yang lembut, ya. Ini saking apa indahnya bahasa Nabi. Nabi mengatakan
habis, datanglah bulan Syawal. Amin. Kita berdoa pada saat ini biar kita bulan-bulan Ramadan, Allah panjangkan umur kita ke Ramadan, tapi di Ramadan kita kagak puasa, kita kagak tarawih, dan kagak baca Quran. Ya, dan insya Allah berlalu di bulan Ramadan katanya qabla ayyub farlahu, sebelum dia diampuni dosa. Rawahu at-Tirmidzi. Siyamun bila ruh, puasa yang tanpa ruh. Jadi ada orang-orang yang puasanya tanpa ruh, ya, tanpa ilmu, kadang muraqabah, musyahadah, puasa-puasa matanya enggak puasa. Kata Nabi, Pak, jika Anda puasa maka ajak matamu puasa, mulutmu puasa, tanganmu puasa, kakimu puasa, perutmu puasa. Nah, kalau ini kan bisa. Alhamdulillah. Kabar baru ya? Yang lama kenapa sih? Yang lama kenapa sih? Patah. Berarti tempatnya jangan hilang. Gimana biar langsung ini? F11. Hah? Itu udah. Udah. Itu udah kan? Ini. Ke PowerPoint aja. PowerPoint mana? Jadi jamaah kata Nabi, kalau Anda puasa, ada juga matanya puasa, kupingnya puasa, tangannya puasa, ya. Nah di situ berarti ada nilai-nilai apa? Rasa meningkatkan muraqabah, musyahadah kepada Allah. Ya, katanya, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang-orang yang puasa dia kagak dapat apa-apa, ya, cuma dapat apa? Haus doang, lapar doang. Kenapa? Karena matanya kagak puasa, mulutnya kagak puasa, tangannya kagak puasa, gitu ya. Ya lama itu. Ada ambilan kuning. Ya. Oke. Nah, oke. Ini extend ini sebenarnya. Menjadi kuning tuh dan ikut aja ya bisa. Ikutin gambaran deh. Betul, kena kasih. Tadi itu saya kuning. Santai. Sebentar keluar deh. Mana kuning? Ya. Kalian nggak perlu sore. Dia perlu kerja jauh aja. Nah, ini. Nah, kita. Ini dua. Sehari. Ya. Baca Bu, Pak.
terjadi. Nanti kita kembangkan dengan tanya jawab bersama. Rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang puasa dia kagak dapat ya pahala puasanya kecuali hanya merasakan lapar dan haus ya. Idha'atul waqti fil naumi katanya. Al-hatib wal lahwi. Nah, ini yang harus kita ingat. Ada orang-orang di bulan Ramadan dia menghabiskan waktunya ya dengan banyak tidur aja. Memang kata tidur di orang puasa ibadah ya, itu jangan tidur terus ya. Kemudian al-habib yang main HP aja sebulan penuh main HP aja, nunggu berbuka main HP aja, yang TikTok ya. Wallahi, nah, hatinya lala. Kemudian adamu at-taghayyuri ba'da Ramadan. Dia kagak ada perubahan sama sekali setelah Ramadan. Dan katanya kunu rabbaniyin wala takun ramadaniyin. Jadilah anda insan-insan yang rabbani, bukan yang Ramadan. Ramadan habis gak takwa lagi. Tapi Ramadan mencetak insan-insan rabbani ya. Kunu rabbaniyin wala takun ramadaniyin. Baik, Ramadan ya, Dhuyuful Karim. Nahnu mansagiruna bighairi. Ini yang bahaya. Ramadan datang sebagai tamu agung kita, tapi kita sibuk dengan hal-hal yang lain. Sampai ada orang Ramadan gak baca Quran, padahal sudah syahrul unzilatihil Quran, bulan yang diturunkannya Al-Quran. Nabi mengatakan afdalu ibadati ummati tilawatul Quran ya. Sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran ya. Niatkan ya Allah, semoga saya panjang umur, ketemu Ramadan saya akan tamatin Quran. Tarawihnya nggak pernah ketinggalan ya. 5 waktunya nanti ada nih ya, ada hal-hal yang harus dipegang, jangan sampai ketinggalan di bulan Ramadan. Nah, tujuan atau target-target ya amal praktis ya, ini sengaja hatta la ya'ud al-mustami bila barami. Saya berharap jamaah pulang dari sini teringat Ramadan saya ngapain ya. Target minimalnya al-haddul adna al-muhafazatu ala salawati fi awqatiha ya. Berupaya di Ramadan nanti kita menjaga sholat 5 waktu ya pada waktunya. Jangan sampai puasa kagak sholat ya. Puasa juga sholat juga. Yang kedua ya, siyamu ma'amid dan lisan wal jawari. Puasanya disertai dengan menjaga lisan ya, dan menjaga anggota tubuhnya. Kemudian al-hadfu al-asasiyu. Nah, ini baru target utamanya nih. Puasa itu apa? Qiraatul Quran yaumiyah. Baca Quran setiap hari. Gak bisa subuh ya duha atau duha, bisa duha terus zuhur, bisa zuhur asar tuh gitu. Pokoknya sebelum tidur baca Quran. Berapa haknya baca Quran? 100 ayat. Ulama mengatakan man qara'a mi'ata ayat faqad adda haqqal qira'ah. Barang siapa yang membaca 100 ayat dia telah memenuhi haknya Al-Quran. Idealnya lagi 1 juz ya. 1 juz nggak bisa, setengah juz nggak bisa, 100 ayat kagak bisa, sedapatnya. Jangan sampai kagak baca Quran ya. Kiai saya bisa baca Quran
Ini HP kita kan banyak tuh. Mau dengerin dangdut ada, dengerin mau irama ada, dan Quran ada. Satu hari satu juz dengerin. Dan namanya waqfa Quran. Ya, nanti kalau bisa bukan hanya dibaca, cuma dipahami makna-makna Al-Quran. Shahihur Raddin mengatakan Al-Imam Ibnu Hajar wa minal ghaflah, di antara orang yang lalai, orang yang lupa itu, orang yang lalai adalah orang yang qarauna Al-Quran katanya wala yatadabbaru. Orang baca Quran tapi dia kagak merenungkan makna-makna Quran. Kagak yatafahhamu ma'anihi, tidak memahami makna-maknanya. Ya, tidak katanya yuqifu inda awamirihi, tidak memahami perintah-perintah Al-Quran, tidak memahami larangan-larangan Al-Quran, tidak memahami nasihat-nasihat Al-Quran, tidak memahami teguran-teguran Al-Quran. Itu termasuk orang-orang yang lalai. Ya, tingkatannya setelah kita membaca, pelan-pelan kita pahami apa yang kita baca. Ya. Nah, ini ada sebuah kisah, ya. Katanya Imam Malik, idza dakhala Ramadan, ini Imam Malik ya, Imam dari Hijrah, apabila ya masuk bulan Ramadan, tarkat tadris al-hadis, yang biasa beliau intens fokus ngajar hadis, itu Ramadan berhenti pengajian. Ya, sama kayak kita nih, kita berhenti pengajian tapi apa? Niatin untuk yang sabiruna bil Quran, ya, sibuk dengan Al-Quran gitu. Tarkat tadris al-hadis, waqala, dan beliau berkata, hada syahrul Quran, ini adalah bulan Al-Quran. Fakana, katanya, yukabbiru al-mushaf la yakadu yufariqu. Ya, harus kita selalu bersama Al-Quran. Jangan sampai kita berpisah sama Al-Quran, nanti kagak baca Quran. Kemudian contoh yang kedua, Imam Syafi'i, ya. Bahkan Imam Syafi'i yaktumul Qur'ana fi Ramadhan sittina khatmatan. Imam Syafi'i setiap Ramadan itu mengkhatam Al-Quran 60 kali. Tentunya bukan baca dengan lisan. Yang kalau lisan itu makan waktu. Tapi apa? Nah, ini pertama kali itu bacanya memang bil lisan. Kemudian naik tingkatannya batah dururuhu wa qalbuhu, bacanya dengan hatinya, bacanya dengan rohnya, ya, dibaca cepat. Seperti bapak-bapak nonton film pakai bahasa Inggris misalnya, ada terjemahannya. Kalau kita baca dengan baca disuarakan, nggak keubah, ya. Tapi baca dengan hati. Nah, itulah namanya takdurur ruhu wal qalbu. Ya, bacanya punya tingkatan. Nah, bacanya seperti itu sudah punya makna yang lain. Ya, dia sedang berhangus kepada Allah. Akan ada kenikmatan-kenikmatan yang begitu luar biasa. Baik. Yaqra'u fil nahari wal lail. Jadi Imam Syafi'i baca di siang hari dan di malam hari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ya, ibadah umatku yang paling bagus menurut cakap adalah membaca Al-Quran. Dan hadis populer, khairukum man ta'allama Al-Quran. Sebaik-baik Anda adalah orang yang ya belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Tadabbur wa tafakkur. Apalagi baca Qurannya dengan tadabbur dan tafakkur. Qiyamul lail, ya, ini target utamanya jamaah tarawih wal fitr.
Jangan sampai terawih kadang salah. Mau terawih mau 23 kek, mau yang 11 kek, ya dua-duanya bagus. Yang kagak bagus ya ada terawih. Qala man shoma wa qama, yang barang siapa yang puasa, qama di mana dia terawih, witir, ya, tahajud, dan beriman dan intisabah, diampuni dosa-dosanya. Kemudian baru ada idhofiyah, ini target-target tambahan yang kita isi di bulan Ramadan. Apa saja? Shadaqatul yaumiyah. Kalau kalilah upayakan Bapak Ibu sedekah. Setiap hari sedekah di bulan Ramadan itu berlipat ganda, walaupun ya tidak besar. Misalnya 20.000 tiap hari. Yang punya harta banyak ya 50, 100, ya. Kemudian dabtul ghadbi wa tahsil akhlak, ya, menjaga jangan sampai marah, emosional, ya. Kemudian tahsil akhlak, perbaiki akhlak di bulan Ramadan. Penguatannya, Ramadan laisa bikafatil amal, ya, wa innama bisidqil qulub. Ramadan bukan tentang banyaknya amal, tetapi bagaimana kesungguhan hati kita selalu bersama Allah. Ya. Oke, hikmatu masyru'iyatis siyam. Hikmahnya kenapa Allah mewajibkan, mensyariatkan puasa, ya. At-tathbitur ruhi, untuk peneguhan secara spiritual. Pertama, as-sawmu yuhadzibur ruha. Puasa itu mendidik ruh, ya, wa yu'inu an-nafsa 'ala istiqamah, dan membantu diri kita, jiwa kita untuk istiqomah was-shafa, membuat hati kita bersih, jernih, ya. Kedua, as-sawmu yusaidul qalba 'ala tatahhur wal naqah. Puasa membantu hati untuk tambah suci dan tambah bersih, ya. Yang ketiga, as-shaimu ayyakuna akthar muraqabatan lillahi ta'ala. Dalam kondisi puasa itu seorang muslim itu lebih tinggi rasa muraqabahnya kepada Allah. Kenapa? Ya, karena dia selalu merasa dilihat oleh Allah. Dalam puasa apa? Puasa. Daripada pulang kantor mampir dulu ke warteg, ya. Kalau manusia bisa ditipu, tapi Allah bisa. Ya, ketika kita puasa kita merasa, ya, walaupun depan kita ada air, belum waktunya berbuka, ya kita kagak. Kita rasakan, ya, semakin dekat kita sama Allah. Wa khasyatan min iqabihi, rasa takut akan siksa-siksa Allah. Wa raghbah bi thawabihi, dan mengharapkan pahala-pahala dari Allah. Berikutnya Ramadan madrasatun litarbiyatin nufus. Ya, bulan Ramadan adalah sebuah madrasah, sekolah untuk mendidik jiwa kita. Kemudian an-najih fi Ramadan huwa man taghayyara halahu ba'da. Ya. Orang yang sukses di bulan Ramadan adalah orang yang taghayyara haluhu, orang yang kondisinya itu berubah daripada sebelumnya, tambah takwa, dekat sama Allah, ya, tambah jujur, rajin baca Qur'annya, rajin sholatnya, ada perubahan. Itu berarti dia sukses, ya. Kemudian Ramadan hadiyatun waris sa'adah. Ramadan adalah sebuah hadiah anugerah dari Allah untuk umat Islam. Bukannya, ya, hanya sebatas kebiasaan yang datang setiap tahun. Allah la yanzuru ilal ju' bal ilal qalb. Ya. Allah tidak melihat kepada laparnya kita. Allah melihat kepada, ya, keikhlasan hati kita, kesidikan hati kita. Ya, puasanya bersama Allah. Ada orang puasa
nafsu, bersama nafsu, ya, maksudnya bukan Allah, karena orang lain. Baik, Ramadan lain tagayyar, katanya. Nahdul ladzi yajibu an nataghayyar. Saya bahas seperti ini. Ramadan itu tidak akan berubah, tapi apa? Kita yang harus berubah. Dari kagak takwa menjadi takwa. Dari jauh Allah jadi dekat sama Allah. Jauh dari masjid jadi senang ke masjid. Nggak pernah bangun malam jadi bangun malam. Nah, itu tambah baik. Tahassul kepada Allah. As-sawmu yurabbi fil insani quwwatal iradah wa sidqal azimah. Puasa itu mendidik ya manusia apa? Kuat iradah, punya kekuatan dalam iradahnya. Ya, orang yang lokasi kalau pengen melakukan sesuatu itu mantap hatinya, kagak lemah. Ya, nah dia sanggup dari mulai imsak sampai berbuka ditahan. Jadi kekuatan iradah. Pokoknya kalau belum azan, kalau belum beduk, maka buka. Ya, dikasih kekuatan. Wasidqul azimah, ya, punya kesidikan dalam azimah. Apa azimah? Punya azam yang kuat. Ya. Nah, yang terakhir al-khatimah wa doa. Ya. Kita sama-sama berdoa. Ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban besok. Wabalighna Ramadan. Sampaikan umur kami ketemu dengan bulan Ramadan. Wa inna bihi al-siyam wal qiyam. Ya Allah, tolong saya, tolong kami ya Allah di bulan Ramadan nanti ya, untuk bisa puasa, untuk bisa tarawih. Nah, ya, ada orang tarawih berat. Nah, untuk bisa tilawatil Quran. Waj'al Quran lana azima rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran yang agung ini menjadi apa? Penyejuk hati saya. Ya, wa nur sudurina, cahaya hati kami, dada kami. Wa jalaa ahzanina, dan menjadi penguat daripada kesedihan kami. Wa dhihaba humumina, dan hilangnya segala kesumpukan kami. Zahiran wa batinan, baik secara zahir dan batin. Speaker kalau terdekat percaya. Baik. Allahumma razuqna al-Qur'ana tilawatan wa tadabburan. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami ya Al-Qur'an, bisa baca Qur'an, bisa tadabbur, merenungkan Al-Qur'an, hifdzah, hafal Qur'an, pahaman, memahami semua ayat-ayat Al-Qur'an, ya, amalan, bisa mengamalkan Al-Qur'an. Ada yang mengatakan kunu Qur'anan yamshi bainan nas. Jadilah adat Al-Qur'an yang berjalan di tengah manusia. Akhlaknya Qur'an, ya, hatinya Qur'an, tingkah lakunya Qur'an, pikirannya Qur'an, gaya hidupnya Qur'an. Ketika Nabi ditanya, Siti Aisyah, ya Rasulullah, wahai Siti Aisyah, bagaimana akhlaknya Nabi? Apa jawabannya? Kana khuluquhu Al-Qur'an. Nabi itu akhlaknya adalah Al-Qur'an. Ya, jika mau lihat Al-Qur'an itu ada dalam diri Nabi, semuanya tahu. Orang-orang soleh, ya, yang mengamalkan Al-Qur'an. Baik, ada kisah sedikit saya angkat. Ya, ada orang ragu dia. Ya Allah, kaifa asilu ilaik? Bagaimana saya sampai kepada al-Qur'an Al-Qur'an? Saya lewat beberapa wiridan, zikir-zikir, ya, apa saya baca Quran? Ya, itu dalam mimpinya Allah kasih mimpi Quran. Ada lagi ulama, ya Allah, qad salaktu, katanya, tariqat dzikri. Saya telah menempuh jalan zikir. Macam-macam zikir dibaca semua.
Wasalab itu tarik berpikir juga dengan merenung tentang kebesaran Allah. Juga wasalab itu siap wal qiyam. Nabi pernah melaksanakan puasa sunnah Nabi Daud dan Kamis. Ya, kemudian wal qiyam sholat malam terus. Ya, malamnya tuh mimpi. Nah, Imam Saleh gitu. Dia hatinya tuh bingung bukan karena dunia, dia pengen dekat sama Allah, pengen menjadi kekasih Allah. Ya Allah, zikir apa yang saya baca? Jawabannya Quran. Lagi Imam Ahmad bin Hanbal ini dibaca aja apa dihafal? Baca aja, ya, baca aja itu bisa mengantar kita dekat kepada Allah, usul kepada Allah. Apalagi jika tadi bacaannya ya, dipahami dan menemukan makna-makna. Baik. Waj'alhu lana imaman wa nuran. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an sebagai imam dan sebagai cahaya, wa hudan wa rahmah. Ya, saya ambil dari Allahumma hamna bil Qur'an. Allahumma dzakirna minhu ma nasina. Ya Allah, ingatkanlah kami ya Allah. Ya, kita suka lupa sama Al-Qur'an. Banyak Al-Qur'an kalau dibuka-buka sampai itu Al-Qur'an yang penuh dengan debu. Ya, yang lain dibuka-buka Al-Qur'an kagak pernah dikebet-kebet. Ya. Wa alimna minhu ma jahilna. Ya Allah, ajarkanlah kami ya Allah dari apa yang kami kagak tahu. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan. Ya Allah, karuniakanlah ya agar saya bisa baca Quran sepanjang malam, sepanjang siang. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikan Al-Quran kelak menjadi hujjah saya, pembela saya nanti di hari kiamat. Ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Bilqa disampaikan di Masjid Al-Ikhlas Dr. Salahuddin Abdurrahman Al-Masjid. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.